Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, mari kita awali pelajaran pada malam hari ini, yaitu tentang keterampilan membimbing diskusi kecil. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan ataupun yang kami sampaikan, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kedepannya. Amin ya robbal alamin. Kita membaca suratul Fatihah diawali ala hadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Nah, di sini menurut Mulyasa, dalam Suwarna, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Jadi, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan komunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, diskusi kelompok kecil. Ya, diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yang pertama itu melibatkan kelompok yang anggotanya antara 3 orang. Ya, jadi diskusi kelompok kecil ini melibatkan siswa itu 3 sampai 9 orang. Nah, ini yang karakteristik yang pertama. Dan yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas. Nah, jadi diskusi kelompok kecil itu dilakukan secara bebas ataupun secara tatap muka. Ya, jadi yang kedua ini karakteristiknya yaitu secara bebas, langsung, artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang, saling mendengarkan, serta saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, jadi berlangsung dalam interaksi secara bebas. Jadi anak-anak itu dalam diskusi kecil berinteraksi sosial secara bebas, mengungkapkan pendapat masing-masing. Nah, yang ketiga, ini yang kedua, berlangsung secara bebas. Nah, yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Jadi adanya kelompok diskusi kecil itu mempunyai tujuan. Ya, mempunyai tujuan. Kalau kita tidak melakukan diskusi tanpa ada tujuan, maka mau apa kita untuk diskusi, ya kan? Iya dong. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Nah, jadi berlangsung menurut proses yang teratur. Jadi teratur. Jadi diskusi ini harus teratur. Nah, kalau tidak teratur, maka diskusi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, jadi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Nah, menurut Rusman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil.
Nah, untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pemimpin diskusi, antara lain yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir. Dan yang kedua, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat. Memberikan waktu untuk berpikir. Dan yang D, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Yang E, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, selanjutnya, oke, tadi belum terurutan ya. Yang pertama itu guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Menurut Mulyasa, dalam Suwarna ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi, yaitu memusatkan perhatian. Jadi, seorang guru harus bisa memusatkan perhatian siswa agar siswa itu bisa berdiskusi secara maksimal. Jadi tidak melenceng dari topik pembahasan. Nah, yang kedua, memperjelas masalah atau urunan. Nah, jadi adanya diskusi, yaitu seorang guru harus memperjelas masalah atau urunan. Jadi pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Jadi ketika diskusi, perbedaan pendapat dalam diskusi adalah suatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Nah, yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Nah, diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang kelima, yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Nah, yang keenam, menutup diskusi. Nah, keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat oleh seorang guru. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Yang C, mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sebelum ditutup, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan tentang membimbing ataupun keterampilan membimbing diskusi kecil? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kakak pribadi dan umumnya bagi adik-adik semuanya. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi